Tapi masih ada banyak lagi yang akan ditanyakan oleh Bapak Rizky. Sedikit tapi mendalam. Ada yang tadi saya mesti jawab sebenarnya. Nanti mau kalau terus menghadiri dan tidak akan pernah terlibat. Kenapa kabur? Iya, biasanya kan gitu loh. Hah? Biasanya apa? Gue nggak pernah biasa Iya, kabur. bukan karaoke-nya. Emangnya masih dengan yang ditanyakan penyidik tadi, dengan kasusnya Pak Rocky, apakah itu layak itu dipidanakan? apa ya? Dengan apa yang ditanyakan penyidik tadi, sebenarnya nggak tahu juga, tapi dengan apa yang ditanyakan Pak Rocky jawab, apakah kasus Pak Rocky layak untuk dipidanakan? Nah, kalau proyeksi itu tanya Haris. Apakah layak dipidanakan juga, Haris? Gini, tadi udah baru 40 pertanyaan dan kita tadi cukup menikmati menjawabnya karena seputar hal-hal yang memang jadi pekerjaannya Bang Rocky Gerung. Tadi pertanyaannya masih di seputar soal kapasitas dan juga alasan-alasan di balik argumentasi yang kita belum ke soal BJG PLL itu belum, masih menuju ke sana. Tetapi sudah tadi sebelum ke sana pun tadi Pak Rocky sudah menjelaskan banyak hal, tulang belulang ya argumentasi yang akan nanti sampai ke soal BJG PLL. Jadi pemeriksaan ini sifatnya masih interview, belum penyidikan. Jadi ini masih seputar mencari apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana atau belum. Dan akan dilanjutkan lagi hari Rabu depan dengan kami juga selain hadir, Pak Rocky juga akan membawa banyak hasil-hasil penelitian, bacaan dan sumber-sumber lain yang menjadi referensi Pak Rocky untuk memunculkan pernyataan yang kemudian dipermasalahkan. Sementara itu kita belum sampai ke sana. Kita kan ada 3 hal dari 26 laporan di berbagai kantor polisi. Itu kalau di grup kan hanya ada 3 laporan, tuduhan melakukan SARA lewat sosial media, lalu juga berita bohong, dan juga soal penghasutan. Nah, kalau dari posisi Pak Rocky, keterangan Pak Rocky, kami sih yakin betul tidak ada yang mengarah pada 3 hal ini. Kalau mau dihasut, tidak berbicara pada satu kelompok tertentu. Ini mengkritik soal kepala negara sebagai pejabat publik, bahwa berita bohong. Tadi penjelasan tadi juga sudah kami kasih argumentasi faktual. Ini juga bahkan ada putusan pengadilannya juga, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak soal berita bohong itu, soal hasutan tidak dalam kapasitas Pak Rocky untuk menghasut, karena Pak Rocky dalam kapasitas sebagai narasumber. Dan setiap kata, bukan cuma setiap kalimat, setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk pada sumber-sumber data yang kami akan bawa ke depan. Melihat dengan adanya konflik ini ramai-ramai dari pandangan Pak Rocky sendiri, apakah ini menjadi persoalan masyarakat atau memang ada orang yang ingin meramaikan statement Pak Rocky? Iya, di bagian terakhir kan rame itu kan ada pro kontra, jadi ada yang pro saya, ada yang kontra saya. Nah, itu proses itu yang akan diteliti. Nah, tadi itu masih tahap mengumpulkan dari tulang belulang dari kasus ini, belum sampai ke pembuluh darahnya. Yang kontra ini maksudnya, maaf kan yang Ya dilakukan pasti kan dia gaduh karena ada pro kontra. Tambahin dikit. Yang kontra itu karena materi ya, daging dari pernyataannya Pak Rocky Gerung itu terkait dengan kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya
dan juga ada pengikut-pengikutnya pejabat publik itu yang terpojok dari pernyataannya Pak Rocky. Dan itu yang dilampiaskan lewat laporan-laporan. Kalau buat kami, ini simpang dan bagus. Kami justru semakin menemukan tempatnya bahwa kebijakan itu kemudian terdokumentasi lewat lembar-lembar yang sah di kantor polisi. Kira-kira Sempat Ya. menawarkan restoratif justice. kita justice saja, kita nggak pakai restorasi. Yang dikerjakan Pak Rocky adalah memperjuangkan justice-nya rakyat, the real justice. Jadi bukan restoratif justice yang kita kejar di sini. Jadi negara lewat forum penyidikan atau penyelidikan juga harus memfasilitasi, mendokumentasikan pernyataan-pernyataan, pembelaan-pembelaan soal justice buat orang kecil yang dibela oleh Pak Rocky. Kira-kira Jadi kasus ini juga kalau dari abang yang tadi bilang bakal dijadikan sebagai ajang pembuktian atau kritik juga ya bang, atas apa yang disampaikan bang Rob bukan hanya sekedar sebuah perkara hukum. gimana? Gimana? Kasus ini ya akan nantinya akan dijadikan, maksudnya niat dari bang Rob juga akan dijadikan bukan hanya sekedar penyelesaian perkara hukum, tapi akan dijadikan sebagai bukti atas kritik-kritiknya bang Rob gitu terhadap polisi. Lagi juga Itu akhirnya opininya kan berbalik kan. Karena yang dieksploitasi hanya sensasi dari kalimat penggalan itu tuh, BJL apalah itu, bajingan power itu kan. Tapi itu kan sensasi yang dieksploitasi, padahal substansinya bukan itu. Yang saya kritik adalah dua program pendidikan politik itu, satu IPN, satu soal universitas. Kan itu dasarnya tuh. Tapi itu ditutupi, bahkan saya sebutkan ada dua jenis bajingan, yang itu sama yang tolol. Nah, sama yang tolol yang dipersoalkan, tapi itu nanti kita sampaikan Berarti ini ada penggiringan opini yang sebenarnya. dari awal. bang, terkait dengan terakhir abang pas itu sempat juga media itu sempat ngomong bahwa ada orkestrasi di dalam kasus ini. Dugaan abang ada yang mengikuti atau mengikuti kasus ini nggak ada laporan juga banyak. Nah, itu gimana sih, Bang? Iya waktu itu bahkan saya sebut namanya Hasto, kan itu kan. Waktu itu disebutnya gitu. Gitu ya. Waktu itu saya sebut. Kenapa itu kok bahas kok? Iya karena sekuensinya begitu, ada PDIP di situ, ya apalagi yang mesti bertanggung jawab kan pengerasan massa itu. Ya Hasto lah, karena Hasto yang beraksi lebih cepat. Itu hipotesis yang masuk akal. Bahkan juga ada serangan ke rumah Ya, Pak dan itu Rocky, juga. dan kita nggak pernah dengar tuh ada upaya hukum untuk mengamankan rumah Pak Rocky dari perlakuan atau persekusi yang tidak patut. Tapi sebelumnya sempat dilaporkan Pak mengalami persekusi dan juga. Enggak, Ya itu kan sudah terpampang ya ada di. dengan dirinya mesti tindak lain itu kan. Secara administrasi polisi juga punya mekanisme untuk membuat laporan melalui dirinya sendiri kan kalau memang ada warganya yang terancam. Mungkin katanya yang dikritik secara langsung sama Bang Rob ini tidak mempermasalahkan, tapi mempermasalahkan adalah pendukungnya. Kira-kira ini bisa nggak sih dibantu? Sedangkan yang bersangkutan aja sebenarnya tidak. Berarti ada yang nggak setia kepada tuannya. Kalau berarti pendukungnya nggak setia sama tuannya, karena tuannya sendiri tidak mempermasalahkan. Oke. Iya. Oke. Jadi kita berita itu.